Hai semua, sebelum masuk ke materi utama, di sini saya akan menjelaskan apa itu HMRS. HMRS atau hak milik atas satuan rumah susun adalah kepemilikan unit apartemen yang mencangkup kepemilikan pribadi atas unit dan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama di bawahnya. Kepemilikan ini bersifat terpisah dari tanahnya sendiri, diwujudkan dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau SHM-SRS yang dapat dijadikan jaminan kredit bank. Menurut pasal 46 UU nomor 20 tahun 2011, hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik perseorangan yang terpisah dari satuan rumah susun yang meliputi hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, serta tanah bersama. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pasal 46 Undang-Undang Rumah Susun. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Susun. 1. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Rumah Susun, tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. 2. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Rumah Susun. Nah, yang dimaksud dengan bagian bersama antara lain adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi. 3. Benda bersama. Benda bersama yang dimaksud di sini adalah benda yang bukan melainkan dari rumah susun itu sendiri, tapi yang dimiliki secara bersama dan untuk pemakaian bersama. Yang dimaksud dari benda bersama di sini antara lain adalah taman, tanaman, tempat ibadah, ruang terbuka, ruang pertemuan, dan taman bermain lainnya yang menyatu atau tidak menyatu dalam rumah susun itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan subjeknya. Yang dimaksud dengan objek dan subjeknya itu apa sih? Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu siapa aja sih? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dengan objeknya. Objeknya itu sendiri adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang memiliki syarat-syarat sah secara jelas atas tanahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah subjeknya. Subjeknya itu adalah unit dari rumah susun itu sendiri atau unit dari apartemen yang memiliki atau terdata dalam pertelaah Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang subjek dan objeknya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih syarat terbentuknya dari HMSRS. Jadi sebelumnya, agar seseorang dapat memiliki HMSRS, harus memenuhi syarat hukum tanah dan bangunan yang berlaku terlebih dahulu. Ada apa aja sih? 1. Rumah susun dibangun di atas tanah yang statusnya hak milik, HGB, dan juga hak pakai. Kedua, harus memperoleh izin mendirikan bangunan baik itu dari IMB maupun dari PBG. Yang 3, telah dilakukan pemisahan dan pendaftaran satuan rumah susun melalui gambar denah dan pertelaan dari GPP. Dan yang terakhir, telah diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang berbentuk SHM Sarusun oleh pihak BPN. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang dari syarat pendaftarannya. Sekarang saya akan masuk ke dalam syarat dari pendirian rumah susun itu sendiri. Jadi sebenarnya syarat dari pendirian ini 11-12 dengan syarat pendaftaran. Namun mungkin ada perbedaannya. Tapi saya akan menjelaskan secara menyeluruh. Yang pertama, itu dibangun di atas tanah yang sah. Seperti tadi saya bilang, dia harus memiliki hak milik, HGB, dan juga hak pakai. Kedua, dia memiliki IMB dan juga PBG, atau kita sebut persetujuan bangunan dari gedungnya itu sendiri. Lalu ketiga, terdapat izin layak fungsi atau SLF dari pemerintah daerah yang ada. Lalu yang keempat, telah dilakukan pertelaan, baik itu dari gambar denah dan perhitungan nilai perbandingan proporsional atau NPP. Dan yang terakhir, didirikan dengan akta pemisahan yang dibuat di depan oleh notaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 alasan hak satuan atas rumah susun dapat berpindah. Yang pertama itu ada jual beli, yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga ada hibah, yang keempat ada warisan, dan yang terakhir ada lelang eksekusi. Yang pertama jual beli. Jual beli itu dapat terjadi ketika salah satu pihak menjualkan hak satuan atas rumah susunnya terhadap pihak lain. Dan yang kedua tukar menukar. Tukar menukar ini terjadi kepada dua pihak yang saling menukarkan hak satuan atas rumah susun mereka kepada pihak lainnya. Yang ketiga hibah. Hibah itu diberikan kepada salah satu pihak secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Yang keempat itu ada warisan. Warisan itu dapat berpindah ketika sang pemilik hak atas satuan rumah susun ini meninggal dunia dan meneruskan kepemilikan dia kepada salah satu keluarganya. Dan yang terakhir itu lelang eksekusi. Biasanya hak satuan atas rumah susun ini terjadi ketika salah satu pihak menjadikan rumah susun ia sebagai salah satu jaminan utang ia kepada pihak lain dan ia tidak dapat membayarnya. Sehingga siapa yang memenangkan lelang tersebut dapat memiliki hak satuan atas rumah susun tersebut. Lalu hak satuan atas rumah susun ini saat berpindah harus didaftarkan kepada BPN sehingga dapat didata atau didaftarkan oleh pemerintah, sehingga siapa yang memiliki kepemilikan terakhir itu mendapatkan sertifikat atas namanya, sehingga jika terjadi suatu permasalahan sengketa tanah, orang yang memiliki sertifikat tersebut tidak dikenai masalah apapun.